Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-namanya yang mulia, yang maha tinggi, yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu menuju jannahnya, yang mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu yang menyelamatkan kita dari neraka-nerakanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita hidupkan di atas sunnah, dihidupkan di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita dengan memperbaiki amal ibadah di atas dunia ini dengan cara yang baik dan benar. Maka sesungguhnya siapa yang berjalan di atas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan keselamatan. Meskipun secara kasat mata dia adalah orang yang dilihat sebagai orang yang tidak berpunya, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang paling kaya, yang telah mendapatkan segala kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tazkiyatun Nafs karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan pada hari ini telahlah kita sampai di halaman 46, di mana terakhir pembahasan kita pada pertemuan pekan lalu ialah pernyataan beliau yang mengatakan, was-sawabu innama yakunu ala amalin mawjudin wal iqabu innama yakunu ala amalin mawjudin. Pahala akan diberikan ketika adanya amal, sebagaimana hukuman juga akan diberikan karena ada perbuatan. Maka ketika seseorang tidak beramal, maka dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan hukuman. Akan tetapi dalam hal ini orang tersebut tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia atau menguji manusia dengan dua hal, yaitu memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka untuk meninggalkan keburukan. Maka melakukan adalah amal dan meninggalkan juga adalah amal. Maka telah sepakat para ulama bahwa yang dimaksud dengan tuntutan perintah adalah melakukan. Maka amalan inilah yang menjadikan orang itu dihukum atau mendapatkan pahala. Jadi kalau ada kata perintah, dirikanlah solat, maka pasti yang diminta di sini adalah melaksanakan solat. Itu sudah kesepakatan, orang-orang berakal pasti akan mengatakan itu. Tetapi berbedanya pendapat para ulama mengenai larangan. Ketika dikatakan jangan engkau makan bangkai, maka kalimat jangan engkau makan bangkai, yang dituntut dari larangan ini apa? Tidak melakukan atau meninggalkan. Nah, di sini letaknya berbeda. Dua hal ini maksudnya berbeda. Maka disebut oleh para ulama bahwa dalam larangan itu hal huwa amrun wujudiyun au amrun adami.
Dalam larangan apakah itu maksudnya ada perintah untuk meninggalkan atau hanya perintah untuk tidak mengerjakan? Konsekuensi dari dua pernyataan ini sangat jauh berbeda. Pertama, kalaulah yang dimaksud dari sebuah larangan adalah perintah untuk meninggalkan, maka ini adalah pendapat para mayoritas ulama. Jadi setiap ada larangan, di situ pada hakikatnya ada perintah. Perintah apa? Meninggalkan. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dari sebuah larangan adalah hanya tidak melakukan, meskipun dia tidak meninggalkan. Bagaimana konkretnya? Ikhwan wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam setiap larangan, seseorang tidak melakukan larangan tersebut boleh jadi karena memang dia tidak suka, atau boleh jadi karena dia suka tapi dia lebih memilih Allah sehingga dia meninggalkan. Maka inilah yang dimaksud dengan bahwa setiap dalam larangan ada perintah untuk meninggalkan. Misal dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita diharamkan untuk makan bangkai. Ya, dilarangan untuk makan bangkai. Si fulan A tak memakan bangkai memang karena dia tak suka bangkai. Ya, karena ketidaksukaannya tersebut sehingga dia tak makan bangkai. Berbeda dengan si fulan B. Si fulan B ini dia meninggalkan atau tidak makan bangkai karena dia meninggalkan larangan Allah. Maka yang kedua mendapatkan pahala, yang pertama tidak mendapatkan pahala. Sebagai contoh lain, Allah menyuruh kita untuk tidak mendekati zina. Maka ada orang yang tidak mau berzina karena dia benci dengan zina itu. Dia merasa jijik kalau dia tak berhubungan badan kecuali kepada istrinya sendiri. Dia merasa jijik melihat orang yang berhubungan badan secara bebas. Jijik dia, sehingga dia pun tak berzina. Tetapi ketidakzinaannya tersebut hanya karena kejijikannya, tak maunya, tak sukanya. Berbeda sama si B yang dia ketika mendengarkan firman Allah, jangan kau dekati zina, maka meskipun nafsunya mengajak dirinya untuk berzina, dia tinggalkan. Saya tak mau berzina. Kenapa? Allah melarang saya. Maka yang si B ini mendapatkan pahala. Maka ini yang dimaksud. Tidak semua larangan yang tidak dikerjakan menghasilkan pahala. Tetapi yang pasti sebuah larangan yang ditinggalkan meskipun kita suka, pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjelaskan wahtaqiqul amr. Wujud daripada pernyataan ini adalah annal mu'min, seorang mukmin jika dia dilarang untuk melakukan kemungkaran, maka mestilah dia tetapkan dirinya untuk meninggalkan kemungkaran itu, berazam untuk meninggalkan larangan tersebut. Ya. Baik dia benci ataupun tak benci. Ya, kalau dia diperintahkan untuk meninggalkan larangan. Dan ini yang disebut dengan amrun wujudi. Inilah disebut dengan mengamalkan perintah. Ya. Bila syak, ya ini enggak dikeragui lagi. Maka tidak mungkin seorang mukmin itu enggak bisa dibayangkan ketika dia mengetahui ini larangan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia pun tak melakukan itu karena ketidaksukaannya secara tabiat. Bukan karena dia meninggalkan itu perintah, mengikuti perintah Allah. Seorang mukmin tidak demikian. Ya. Jadi faktor iman yang mendorong orang itu tidak melakukan keburukan. Ya. Maka berlaku dengan keburukan yang lain. Ya, berlaku dengan keburukan yang lain. Ada orang yang dia tak suka dibohongi dan tak suka berbohong. Ya, karena dia melihat dari sisi ya kemanusiaan saja. Ya, saya tak suka dibohongi, tak ada kebenaran, kebaikan di dalamnya. Tapi berbeda sama si fulan yang kedua, dia tak menyukai kebohongan itu karena faktor agama. Ya, karena faktor agama. Maka si fulan yang kedua inilah yang mendapatkan pahala. Fulan pertama dia tidak mendapatkan pahala dan dia juga tidak dihukum. Berbeda hal kalau dia melakukan dosa dusta, maka dia dihukum. Karena apa? Telah melakukan satu perbuatan yang mendatangkan hukuman. Ya. Nah, beliau juga mengatakan, kama yakrahul insanu aklal maitati wal udrata ma'an nahyi syari'in lahu an dhalik, lakin ma'an nahyi syari' fala budda min i'tiqadi at-tahrim
wal azmi ala tarkihi li ta'ati syari'. Kalau ada seseorang yang tidak suka makan bangkai, ya, tidak suka makan bangkai, bersamaan dengan itu memang ada larangan Allah yang melarang makan bangkai, akan tetapi larangan Allah tersebut bukan menjadi faktornya meninggalkan makan bangkai itu, bukan itu faktornya, ya, bukan itu faktornya, maka dia tak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau dia jadikan faktor dia tak membangkan bangkai itu adalah karena faktor iman, larangan Allah tadi, maka dia mendapatkan pahala. Cuman dalam hal ini ada dua syaratnya. Pertama, fala budda min i'tiqadit tahrim. Dia mesti meyakini bahwa itu larangan, ya, itu adalah sebuah larangan. Kemudian yang kedua, wal azmi ala tarkihi li ta'ati syari'. Dia meninggalkan itu dalam rangka taat kepada Allah. Kalau dia bukan dalam rangka taat kepada Allah, itu enggak disebut dengan ketaatan. Seorang suami, ya, berlaku tanda kutip kurang ajar sama istrinya, ya, tak memberikan hak istrinya, zalim pada istrinya, tak penuhi haknya. Lantas suatu ketika dia tak lagi melakukan demikian, dia penuhi hak istrinya, kemudian dia pergauli dengan baik, tapi karena ada maksud, ya, bukan karena adanya pengetahuan, ilmu dan keyakinan bahwa itu dilarang Allah, maka ini tidak disebut dengan dia mendapatkan pahala dan juga tidak dihukum, ya. Jadi kuncinya kalau berkaitan dengan perintah maka lakukan, kalau berkaitan dengan larangan maka tinggalkan. Suka tidak suka, benci tidak benci, terpaksa tidak terpaksa, tinggalkan. Ya, itulah yang mendatangkan pahala. Tapi kalau bukan karena meninggalkan, karena hanya faktor naluri insaniyahnya saja, maka dia tak mendapatkan pahala dalam perkara ini. Beliau mengatakan, wa hadza qadrun zaidun ala karahati at-tab'i wa hadza amrun wujudiyyun yusabu alaih. Ya, orang yang pertama tadi disebut orang yang meninggalkan karena tabiatnya, sementara yang kedua tadi dia meninggalkan karena taatnya kepada perintah Allah. Yang berdua akan diberikan pahala. Kemudian, walakin laisa thawbun man kaffa nafsahu wa jahadaha li talabiha al-fi'l al-muharram ka thawabi man yakrahu tab'ahu. Tidak akan ada pahala yang sama antara orang yang meninggalkan keburukan karena mengikuti perintah, yaitu meninggalkan larangan, dengan orang yang meninggalkan tidak melakukan keburukan karena kebenciannya saja. Man kanat karahatuhu li muharramat karahatal iman. Siapa orang yang tidak menyukai perbuatan haram karena faktor iman, wa qad ghamara imanu hukma tabi'i, dan faktor imannya itu mendominasi daripada faktor instingnya, faktor nafsunya, ketidaksukaannya, ya. Tapi faktor imannya yang paling kuat, fahada 'alal aqsami tsalatsa. Beliau katakan terhadap orang semacam ini ada 3 kelompok, ya. Orang yang di dalam hatinya itu ada dominasi iman, ya, meninggalkan suatu larangan karena dominasi iman faktornya, ketimbang ajakan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau orang yang pertama tadi tidak melakukan sesuatu karena dia enggak suka, ya, karena ketidaksukaannya sebagai manusia. Tapi yang kedua tadi karena memang dia tahu ini dilarang Allah, ya, dilarang Allah. Maka yang pertama yaitu adalah sahibun nafsil mutmainnah, orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Ini adalah derajat yang tertinggi. Apa yang dimaksud dengan jiwa mutmainnah? Yaitu jiwa-jiwa yang tenang dengan mengingat Allah serta kembali kepadanya dan rindu bertemunya. Jiwa-jiwa yang tenang dia dengan mengingat Allah, zikrullah, kemudian kembali kepadanya dan rindu untuk bertemu dengannya. Dan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan zikrullah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan engkau pun diridhai Allah, ya. Jadi jiwa yang tenang itulah jiwa yang ketika dia kembali kepada Allah dengan ketaatan, telah beristirahat dengan pulasnya, dia terbangun di malam hari, dia paksa dirinya, dia solat malam, nafsul mutmainnah, ya. Kemudian beliau mengatakan,
Watma'annat ila mahabbati wa ubudiyati. Jiwa yang tenang itu, nafsul mutmainnah tersebut, ia mempunyai ciri-ciri. Hal yang pasti dia melaksanakan perintah-perintah. Tidak mungkin disebut nafsul mutmainnah tapi dia tak melakukan perintah. Jadi tidak mungkin. Pasti dia melaksanakan perintah-perintah, tapi ada landasannya, yaitu rasa cinta. Ya. Kecintaannya tersebutlah yang membuat dirinya termotivasi beramal. Ya, bukan karena dia sebagai seorang ustadz, bukan karena dia sebagai seorang dai, bukan dia sebagai tokoh masyarakat, pengurus masjid dan sebagainya sehingga dia beramal. Enggak seperti itu. Tapi memang karena cintanya kepada Allah sehingga dia beramal. Simpati dan empatinya kepada istri. Ya, dia tidak melihat tentang istri itu, ya istri itu saya udah ngasih tugas, ya. Saya udah penuhi tugas saya kasih kamu uang, ya, saya kasih kamu belanja, anak-anak saya penuhi, ya, saya mau kamu juga penuhi tugasmu. Jadi kalau hanya sebatas itu, rasa cinta itu tak muncul lagi. Yang ada setelah itulah kebosanan. Yang ada setelah itulah rasa capek. Dalam hal ibadah pun sama. Maka kenapa kita dapati ada sebagian ikhwan atau sebagian kaum muslimin yang dia secara zahirnya telah ikut kajian, secara zahirnya telah melakukan ibadah, telah melakukan banyak buku yang dipelajari. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kita lihat, ya beberapa waktu ke depan, dia justru orang yang berpalingnya dahsyat sekali. Ya. Ada orang yang putar balik hidupnya, yang tadinya awalnya dengan ilmu, dengan sunnah, dengan segala macam, tapi dalam waktu kemudian dia berpaling begitu drastis. Kenapa? Karena